Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur untuk anugerah-Mu yang besar atas kami. Kesempatan yang paling indah adalah saat kami mendengar perkataan-Mu. Apa yang hendak Engkau sampaikan kepada kami, biarlah semua masuk dalam hati dan kehidupan kami. Pimpin kami dengan Roh-Mu yang kudus. Urapi kami dengan Roh-Mu yang kudus. Dan biarlah kami menjadi seperti tanah yang subur, yang siap untuk ditaburi benih firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berbicaralah kepada kami, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 12. Injil Yohanes pasal 12 kita akan baca ayat 1 sampai 8. Demikian bunyi firman Tuhan, Injil Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai 8. Yesus diurapi di Betania. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia, dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini, mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Amin. Haleluya. 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 Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, satu kali ada pasangan suami istri yang saling mencintai, dan mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar cerita ini karena ini cukup klasik. Namanya Jim dan Della. Jim dan Della sepasang keluarga yang miskin sehingga tidak punya rumah. Dia sewa apartemen yang kecil, tetapi mereka saling mencintai luar biasa. Suami selalu memikirkan istrinya dan istrinya selalu memikirkan suaminya. Jim berpikir, begitu rupa ini menjelang Natal, dia berusaha memberikan hadiah untuk si Della. Della memiliki rambut yang indah dan sangat panjang. Dan suaminya diam-diam dia menjual jam yang mahal, warisan dari kakeknya. Ini sangat berharga dan sangat mahal. Lalu dia jual jam itu dan dia membeli sebuah sisir perak yang sangat bagus. Dia mau buat surprise untuk istrinya yang dicintai.
Di kesempatan yang sama istrinya juga memikirkan suaminya. Dia begitu sayang sama suaminya. Dia melihat jam suaminya tidak ada tangkainya, jadi cuma jam begitu, istilahnya jadi jam gantung, nggak ada rantainya. Lalu dia berpikir, kasihan suami saya, dia punya jam bagus. Itu juga warisan dari kakek, tapi nggak ada talinya. Lalu wanita ini yang namanya Dela, dia pergi menjual rambutnya yang indah dan panjang yang sangat berharga dengan nilai $20. Lalu dia berusaha membungkusnya dengan rapi dan dia mau berikan kepada suami yang dicintai. Dan ketika mereka sebenarnya masing-masing memberikan surprise kepada pasangan, mereka ternyata masing-masing kaget. Sang suami berharap dia memberikan sisir untuk istrinya yang rambutnya panjang. Tiba-tiba istrinya tidak berambut panjang lagi. Dan seorang istri berusaha memberikan jam rantainya itu, tetapi ternyata jamnya sudah digadaikan. Saudara bisa bayangkan betapa mereka begitu haru dan sedih, tetapi ada satu hal yang sangat membuat kita terharu karena mereka saling mencintai dan mereka mencoba memberikan yang terbaik. Mereka ingin orang yang dikasihi menerima yang terbaik dari hidupnya. Apa yang dianggap paling bernilai, yang paling mahal, rambut itu sangat mahal dan jam ini juga warisan dan ini sangat mahal. Dan mereka ingin memberikan yang paling mahal itu untuk orang yang dicintai. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tentu kita akan belajar bagaimana Maria memberikan yang terbaik kepada Tuhan dengan minyak yang sangat mahal. Tapi coba kita akan melihat, mereview apa sebenarnya latar belakang kisah ini. Karena sebenarnya ini adalah puncak dari sebuah kebencian, sebuah iri hati yang sebenarnya oleh Yohanes sudah disajikan sejak mulai pasal yang kelima. Yohanes pasal yang kelima dimulai ketika Tuhan Yesus menyembuhkan orang lumpuh sudah 38 tahun di Bethesda. Di sebelah timur pintu gerbang Anak Domba. Ada 5 pintu di sana, dikatakan ada banyak orang sakit berada di sana. Dan mereka semua berharap kalau suatu waktu ada guncangan air, siapapun yang nyebur duluan, semua pasti itu orang pertama itu disembuhkan. Tetapi Tuhan Yesus melihat ada seorang yang lumpuh. Lalu Tuhan Yesus bertanya, maukah engkau sembuh? Dan orang itu tidak menjawab apakah mau sembuh apa tidak. Dia berkata tentang kesulitannya. Dia bilang, saya tidak ada yang bisa perhatikan saya, menolong saya. Toh kalau ada orang yang mau nolong saya, orang lain pasti lebih cepat dan akan nyebur duluan. Orang ini memikirkan kesulitannya, orang ini memikirkan masalahnya, sampai dia sebenarnya ditanya mau sembuh. Dia tidak menjawab, dia mengalihkan bahwa masalahnya lebih besar. Dia tidak sadar bahwa dia sedang berbicara dengan pribadi yang bisa menyembuhkan di luar metode biasa, di luar cara-cara biasa. Dia adalah pribadi yang menciptakan. Jadi ketika Tuhan Yesus lanjutkan, angkat tilammu dan berjalanlah. Rupanya walaupun dia menjawab lain, tiba-tiba imannya tumbuh. Dia mengangkat tilam
dan berjalan, dan dia sembuh seketika itu, dan masalahnya mulai di sana. Ternyata itu adalah hari Sabat. Jadi orang Farisi begitu marah, walaupun Tuhan Yesus melakukan kebaikan karena dia melakukan kebaikan di hari Sabat. Lalu marahnya berpuncak bukan hanya karena Tuhan Yesus menyembuhkan di hari Sabat, tetapi karena Tuhan Yesus berkata Allah adalah Bapanya. Jadi pasal 5 ini ada 2 kasus, Yesus menyembuhkan di hari Sabat, dan yang kedua dia berkata Bapa, Allah adalah Bapanya. Lalu mereka betul-betul marah. Lalu kemudian dalam pasal 6 dilanjutkan dengan Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Tetapi saudaraku, peristiwa yang luar biasa indah ini juga tidak semua pasal ini dibicarakan mulus. Masih ada kelanjutan dari orang yang dengki, orang yang tidak suka. Pada bagian akhir pasal itu, Tuhan Yesus masih bicara yang lebih mendalam. Orang hanya cari roti. Mereka tidak dapat roti yang sesungguhnya, dan Tuhan Yesus berkata, Akulah roti yang turun dari surga. Dan itu juga yang kemudian membuat mereka bersungut-sungut dan mereka marah. Jadi masih dilanjutkan lagi pasal yang ke-6, marahnya mulai bertambah lagi. Tapi kemudian kita masuk kepada pasal yang ke-7, mulai ayat 1 dikatakan, diinformasikan sebuah pernyataan seperti ini. Tuhan Yesus tidak mau melayani di Yudea karena mereka, orang-orang di Yudea mau membunuh dia. Jadi selalu ada cerita yang berkesinambungan mulai dari pasal 3 nanti akan memuncak pada pasal yang ke-11 dan dilanjutkan nanti sampai pasal 12 yang kita bicarakan. Supaya kita bisa melihat seperti apa orang-orang ini sedang berupaya membunuh Yesus. Pada pasal 7 ini sebenarnya Tuhan Yesus mulai membicarakan yang sebenarnya. Mulai memberikan jawab pada peristiwa pasal yang ke-5. Dia bilang, kamu bilang sunat itu dari Musa. Tidak, itu dari nenek moyang. Artinya sejak zaman Abraham sudah diperintahkan sunat itu. Dan dia berkata, kamu lupa, kamu bohong, kamu tidak konsisten. Kenapa? Karena kamu mengizinkan orang disunat pada hari Sabat. Kenapa? Ketika saya menyembuhkan total dari seseorang, kamu mempermasalahkannya. Jadi itu kemudian argumennya timbul di sana. Mulai pasal 7 ayat 23. Jika seorang menerima sunat pada hari Sabat supaya jangan melanggar hukum Musa, mengapa kamu marah kepadaku? Karena aku menyembuhkan seluruh tubuh seorang manusia pada hari Sabat. Lalu dikatakan pada pasal 7 ayat 30, mereka berusaha menangkap Yesus, tapi mereka tidak dapat menyentuhnya karena waktunya belum tiba. Menarik sekali, terus berupaya dan berupaya. Kemudian kita lihat pasal 8. Selalu kita di pasal 8 dibicarakan tentang ada orang yang berzina dibawa kepada Yesus. Dan dikatakan orang ini kedapatan ketangkap basah berbuat zina. Silakan diadili. Tapi Tuhan Yesus berkata, siapa yang merasa dirinya tidak berdosa, silahkan lempari duluan. Dan semuanya pergi. Dan semua itu benar-benar terjadi luar biasa. Semuanya pergi, dan Tuhan Yesus juga berkata, aku juga tidak menghakimi kamu. Pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Tetapi pada akhir pasal 8, Yesus mulai berbicara. Orang Israel begitu bangga, mereka berkata, kami ini anak Abraham. Dan Tuhan Yesus mengoreksi pengakuan mereka sebagai anak Abraham. Kamu bilang kamu anak Abraham, cuman ngaku. Karena kalau kamu bilang kamu anak Abraham, bukan soal pengakuan, tetapi soal tindakan. Kamu harus melakukan apa yang dilakukan oleh Abraham. Jadi, kalau kamu bilang anak Abraham, itu enggak benar.
karena yang kamu lakukan justru mau membunuh aku. Dikatakan begitu. Lalu berkepanjangan, lalu Tuhan Yesus bilang, sebelum Abraham jadi, aku sudah ada. Waduh, ini mulai memuncak. Apa yang dilakukan orang Farisi dan ahli Taurat? Mereka mulai di situ pasal 8 melempari dengan batu. Ini awal melempari dengan batu. Nah saudara, ini perjalanan terus berjalan. Kemudian pasal 9 kita lihat ada orang yang buta sejak lahir disembuhkan, tapi juga kemudian dipermasalahkan. Orang Farisi dan Saduki menghasut, orang-orang ini tidak menghargai hari Sabat. Pasti dia membawa kesembuhan ini dari setan, ya bilang begitu. Tapi mulai ada pertentangan karena ada yang merasa tidak mungkin setan punya kuasa untuk memberikan kesembuhan orang yang buta sejak lahir. Lalu karena orang tuanya takutnya apa? Karena pasal 9 ini diinformasikan orang yang percaya kepada Mesias itu akan dikucilkan. Dalam ayat 22 pasal 9, orang tuanya berkata demikian karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi, sebab orang-orang Yahudi itu telah sepakat bahwa setiap orang yang mengaku dia sebagai Mesias akan dikucilkan. Jadi sangat takut sekali. Sehingga dia sudah besar, dia sudah bisa jawab sendiri. Tanyakan saja kepada dia. Ketika ditanya, orang yang buta juga menjawab dengan baik. Saya enggak tahu siapa dia. Yang saya tahu, dulu saya buta, sekarang saya sembuh. Dan pada akhirnya orang buta ini juga percaya kepada Yesus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita kemudian juga bicara pasal 10 masih lagi bicara Yesus gembala yang baik. Tapi perhatikan pada bagian yang terakhir ketika Tuhan Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Klaim dari Tuhan Yesus, dia dan Bapa adalah satu. Apa yang dilakukan oleh ahli-ahli Taurat? Mereka melempari batu. Jadi pasal 8 dan pasal 10 Yesus dilempari batu. Lalu pasal 11 kita lihat kisah yang luar biasa, Yesus membangkitkan Lazarus. Pada waktu Yesus membangkitkan Lazarus, yang layak ya, yang datang ke perkabungan itu sangat banyak. Dan itu sudah hari keempat, jadi layat itu sudah sangat banyak. Dan Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus dari antara orang mati. Dan kebencian meningkat dan meningkat. Dan saudaraku, pasal 11 ayat yang terakhir itu menginformasikan kepada kita satu hal yang sungguh-sungguh membuat kita bisa melihat, menyimpulkan seperti apa mereka orang-orang Yahudi. Pasal 11 ayat 57 ini bagian terakhir pasal 11. Sementara imam-imam kepala dan ahli orang-orang Farisi telah memberikan perintah, sekarang resmi, memberikan perintah supaya setiap orang yang tahu di mana dia berada, memberitahukannya agar mereka dapat menangkap. Jadi ini sudah perintah resmi. Pasal 11, Yesus harus jadikan wanted. Di mana-mana cari siapa, lihat dia, tangkap. Kasih tahu. Dan saudara, begitu menyejukkan dan begitu berani, ternyata Tuhan Yesus masih mau datang ke Betania. Dia masih mau datang ke tempatnya Lazarus. Ini sesuatu yang paling tidak, ini murid-murid sudah rosor-rosor. Murid-murid sudah merasa, aduh saya enggak isalah ke sana. Nanti daripada ditangkap gitu. Tapi Tuhan Yesus tetap ke sana. Dan dikatakan di dalam ayat pertama pasal 12, 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus di mana ia dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. 6 hari sebelum Paskah. Saudara, orang Yahudi, mereka punya perayaan yang selalu mereka lakukan, terutama minimal 3 kali setahun. Ya, pada hari raya
Pentakosta, pada hari raya Pondok Daun, dan pada hari raya Paskah. Mereka datang ke Yerusalem. Ini datang dari penjuru bumi. Dimanapun orang Israel ada, mereka harus mengadakan perayaan ini dan mereka harus datang ke Yerusalem. Jadi biasanya pada musim Paskah, kota Yerusalem itu penuh. Orang-orang yang punya rumah bahkan sangat sederhana sekalipun, hotel-hotel disewakan semua penuh. Dan oleh karena itu banyak di antara mereka yang agak sedikit terlambat, mereka akan tinggal di pinggiran-pinggiran, termasuk Betania ini adalah pinggiran. Dan mereka banyak sekali orang karena datang dari berbagai tempat di seluruh penjuru, mereka mau merayakan Paskah. Nah, saudara, pada saat seperti itu, bukankah ini sesuatu yang membahayakan? Kalau orang Jawa bilang, bukankah ini kutuk marani sunduk? Kenapa? Karena sudah tahu-tahu dia mau ditangkap dan kerumunan itu sangat banyak. Tetapi Yesus tetap datang ke tempat itu. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika dia datang, jamuan disiapkan. Kita ingat Marta ini benar-benar luar biasa. Kalau dulu dikatakan dia minta, Marta marah-marah sama Maria. Dia bilang sama Tuhan, tolong dia biar bantu saya gitu ya. Kali ini Marta melayani tanpa komplain. Ini luar biasa. Jadi kalau dulunya pernah gitu, Tuhan Yesus kasih tahu Maria mengambil tempat yang tidak dapat diambil daripadanya, dia tahu yang terpenting. Sekarang Marta tetap melayani, memberikan jamuan. Memang itu kayaknya dia kalau di sini mungkin catering lumba-lumba gitu ya. Kalau di sini pokoknya ini orang yang seksi, sibuk, yang perhatikan gitu. Kalau nggak ada dia mungkin orangnya kurus-kurus kayak saya gitu ya. Ini bisa terjadi. Tapi kalau kita perhatikan, ini luar biasa sekali. Mereka kompak sekali. Lazarus disuruh duduk jagongi. Dan tiba-tiba Maria mengeluarkan minyak yang sangat mahal. Kalau Anda punya barang yang sangat mahal, biasanya di eman-eman. Ini minyak memang tidak dirancang untuk disemprot banter. Pucuknya cilik, mungkin gitu udah bau sampai sana gitu ya. Jadi ini minyak mahal sekali. Biasanya cuma gitu sudah. Wah, tapi kali ini Maria tidak merasa cukup. Dia memecahkan lehernya, pecah, dan dia langsung kasihkan. Anda tahu dari kitab Markus dan Matius menyebut dari kepala, mungkin awalnya seperti itu, tetapi kitab Yohanes secara khusus diberikan di kaki dan kemudian terus menerus diseka dengan rambut. Saya kalau perhatikan Maria bukan hanya memberikan yang mahal seperti apa yang kita bayangkan. Mungkin kita pun, orang kaya pun jarang sekali memiliki minyak seperti yang dimiliki oleh Maria. Karena dikatakan harganya 300 real. Dikatakan juga kalau maksudnya 300 dinar, ini jadi Arab. 300 dinar. Kalau 1 dinar itu upah pekerja 1 hari, ya, pekerja 1 hari ini relatif banget. Kalau di Amerika mungkin minim-minimnya di sana bisa dikatakan itu mencapai $20.000 harganya. Tapi kalau di Indonesia barangkali kalau kita hitung, pekerja yang paling murah mungkin 50.000 sehari kali 300 hari. Bernilai banget, ini mahal banget. Jadi sebenarnya Maria tidak hanya memberikan minyak, ia memberikan seluruh hidupnya. Ia memberikan hatinya yang hancur.
Ia memberikan kasih-Nya. Saudara tahu kalau orang yang punya kasih, dialah orang yang pertama kali mendapat sentuhan dan pesan dari Tuhan. Kalau orang yang tidak peduli, dia tidak dikasih pesan apa-apa. Saya mau katakan kalau Anda punya keluarga, kalau terjadi apa-apa dengan keluarga kita, Andalah yang mendapat firasat awal. Seperti Tuhan mau kasih tahu, ini ada sesuatu dengan anakmu. Malam mungkin ada mimpi, mungkin ada sesuatu, bisa terjadi karena Anda dekat dan punya kasih. Dan Maria sangat mengasihi Yesus. Sehingga dia sepertinya memang punya feeling. Dia sudah tahu panjang tentang bagaimana orang-orang mencari dia. Tulisan Yesus wanted kalau zaman sekarang. Di mana dia akan ditangkap. Dan ini adalah waktu terakhir Yesus perjamuan, makan bersama-sama dengan orang banyak. Karena sesudah ini dia hanya akan melakukan perjamuan sekali lagi dengan muridnya. Dan sesudah itu dia disalib. Jadi ini benar-benar waktu yang sangat berharga. Waktu di mana Tuhan Yesus ini sudah dikatakan di sana sini orang sudah mengejar, ingin menangkap dan membunuh. Dan waktu itulah diperlukan bahkan bagi Tuhan Yesus yang adalah Mesias sebagai manusia, dia butuh penguatan. Tidak ada orang yang cukup peduli, tidak ada orang yang cukup memperhatikan. Tetapi Maria, orang yang mengasihi Tuhan, dia peduli benar. Dia memberikan minyak yang paling mahal, dia memberikan hidupnya, dia mengurapi Yesus. Tidak pernah diceritakan di Alkitab ada wanita yang mengurapi, hanya di sini. Masa ada wanita mengurapi? Biasanya di perjanjian lama pun pengurapan selalu dilakukan oleh para imam. Dan dalam kisah Tuhan Yesus, seorang wanita diperkenan Tuhan mengurapi dia untuk mempersiapkan kematian dan penguburannya. Ini luar biasa sekali. Ruangan itu tidak hanya harum dari parfum, dari wanginya minyak itu. Minyak itu dalam bahasa Yunani disebut pistikos, sebenarnya kata sifat. Masih banyak orang yang sulit sekali memang memahami apa artinya sesungguhnya pistikos ini. Karena bisa berasal dari pistos atau pitein, jadi tidak ditemukan, sehingga ada orang yang ya lebih dekatnya mungkin dari pistos begitu. Dengan perkataan, dengan keyakinan bahwa artinya adalah faithful, setia, atau dapat dipercaya. Jadi ini pribadi yang setia dan dapat dipercaya. Bahkan sampai, jadi kalau orang mengurapi itu ada tujuan, saudara. Tidak pernah ada pengurapan tanpa tujuan. Diurapi untuk jadi raja, diurapi untuk jadi imam, diurapi untuk melakukan tugas, dan di sini diurapi dalam persiapan kematian, menjadi penebus, menjadi juru selamat yang setia dan dapat dipercaya. Itulah yang bisa membuat kita betul-betul terheran-heran dan kaget ketika ada orang yang bukan hanya membuat ruangan harum, tetapi benar-benar seluruh jiwanya memancarkan keharuman. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bukan sekedar berapa mahalnya minyak itu, tetapi betapa hati dan kehidupan Maria ini memberikan contoh yang luar biasa. Hidupnya benar-benar harum. Dia benar-benar ingin mempersembahkan seluruh hidupnya dan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Tentu diawali dengan rasa syukurnya karena saudaranya yang sudah mati dibangkitkan. Dia sangat bersyukur dengan itu. Dan karena itu bukan beralasan sekedar dia bersyukur karena saudaranya disembuhkan. Karena dari pasal sebelumnya kita sudah tahu bahwa mereka sungguh-sungguh mengenal Mesias. Di bagian pasal yang ke-11 kita sudah tahu ketika Tuhan Yesus bertanya kepada Marta, percayakah engkau
akan hal itu karena Tuhan Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa yang percaya kepadaku akan hidup walaupun ia sudah mati. Lalu mulai ditanyakan, Marta tahu benar, engkaulah Mesias, engkaulah pribadi yang diutus Allah. Jadi dia punya keselamatan pribadi sudah di dalam pasal 11, sudah dibicarakan. Sekarang hubungan pribadi itu begitu memuncak dan kasihnya meluap luar biasa. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di sini Tuhan menunjukkan simpatinya. Walaupun di sana ada Yudas yang pura-pura baik, beralasan sosial, tetapi tujuannya untuk pribadi. Dia bilang, kenapa uang 300 dinar tidak diberikan kepada orang miskin? Tapi Alkitab sudah mengatakan karena dia pencuri, jadi kita sudah tidak perlu nyimpulkan lagi. Ada motif lain di balik kenapa kamu nggak melakukan sosial, itu terlalu mahal, itu penghamburan, itu pemborosan, ya kan? Orang kan berkata begitu. Tapi Tuhan Yesus katakan, orang miskin selalu ada padaku, selalu ada padamu orang miskin. Orang masalah selalu ada di sekitar kamu orang bermasalah. Tapi dia mengakui, ini waktu untuk Tuhan Yesus. Waktu di mana kita memberikan terbaik untuk Tuhan, tidak bisa mbok hitung. Sama seperti Jim dan Della, mereka memberikan yang terbaik untuk pasangannya karena mereka mencintai. Demikian juga Maria, dia tidak akan menilai Yesus hanya dengan 300 dinar itu. Mungkin kadang-kadang orang di gereja, bahkan orang-orang Kristen, ketika mereka memberi kepada Tuhan, mereka merasa memberi sudah terlalu banyak. Dan tidak dibawa dengan hati yang hancur seperti Maria. Kita diberi contoh, Maria memberi dengan hati yang hancur dan merasa tidak layak. Memberi dan merasa tidak layak. Ada orang memberi dan sombong dan ngatur dan merasa bisa semuanya, karena kadang-kadang orang memberi, aku sudah memberi, saya harus ngatur, saya harus berkuasa. Tapi Maria tidak, dia lain sekali. Memberi dengan syukur dan hati yang hancur dan perasaan yang tidak layak. Dan akhirnya orang yang merendahkan seperti ini ditinggikan oleh Tuhan. Bagian akhir ini sebagai kesimpulan, Allah menyukai dan meninggikan orang yang rendah hati. Maka perbuatan Maria ini menjadi refleksi yang sangat berharga bagi kehidupan rohani kita. Bagaimana kita mampu menyangkal diri untuk melakukan firman Tuhan, mampu untuk mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan, untuk firman Tuhan, dan bagaimana kita mampu memperlihatkan kasih kepada Allah dengan mengorbankan ego. Perbuatan Maria ini mendapat suatu yang sangat berharga, ya, dicatat di dalam Alkitab. Markus 14 ayat 9. Sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia, bahwa Tuhan meninggikan Maria yang mau menyangkal diri di hadapan Tuhan. Dengan hati yang hancur dia memberi yang terbaik dengan perasaan tidak layak. Kita berkata, siapa yang meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan akan ditinggikan. Amin, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu mengingatkan kepada kami bahwa kami harus selalu belajar untuk mempersembahkan yang terbaik, bukan hanya apa yang ada pada kami secara fisik, materi, uang, apapun, tetapi juga jiwa kami yang hancur dan perasaan yang tidak layak. Dan biarlah apa yang dilakukan oleh Maria menjadi contoh bagi kami, mempersiapkan ketika kami mengingat kembali Yesus mati di kayu salib untuk kami, darah-Mu dicurahkan dan berkorban untuk kami di atas kayu salib. Apa yang bisa kami berikan ya Tuhan? Kadang-kadang justru kami mempermalukan Engkau. Kadang-kadang kami menjadi orang Kristen tapi selalu kalah dalam iman. Dalam berbagai tantangan hidup kami selalu menyerah. Dan kami diingatkan kembali Tuhan, supaya kami
dengan hati yang hancur, memberi yang terbaik kepada Tuhan dengan cinta yang kuat. Berkati semua jemaat-Mu tempat ini, berkati semua kami, dan biarlah firman-Mu ini berakar, berbuah. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.